Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman, pernah tidak kalian melewati satu terowongan yang sempit dan panjang banget? Biasanya nih, kalau kita berada di dalam terowongan yang panjang dan sempit, sekeliling kita itu akan gelap, bahkan mungkin hampir tidak ada cahaya. Mengerikan ya, jika kita harus berjalan melalui terowongan itu sendirian. Kita hanya bisa mengandalkan lampu mobil atau mungkin senter yang kita bawa, tanpa kita tahu di mana ujung terowongan itu akan berakhir. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kita akan sangat mengharapkan ada secercah cahaya yang muncul dari ujung terowongan. Karena artinya ada jalan keluar dari gelapnya terowongan itu. Seperti itu juga saat kita sedang berada dalam kesulitan dan permasalahan yang sangat berat. Kita pasti berharap akan ada jalan keluar dari masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan hidup kita, agar kita segera keluar dari situasi itu. Namun pertanyaannya, kepada siapakah kita menaruh pengharapan kita? Mazmur 130 merupakan mazmur yang menggambarkan nyanyian seruan dari pemazmur yang sedang berada di tengah-tengah kesusahan yang ia alami dan bagaimana pemazmur menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mari kita lihat nyanyian pengharapan dari Mazmur 130 ini. Di ayat yang pertama dituliskan pemazmur berseru dari jurang yang dalam. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kalau kita terjebak di dalam jurang, tentunya kita akan berteriak minta tolong dengan sangat keras, agar ada orang yang mendengar dan menolong kita tentunya. Di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur sedang berada di dalam suatu masalah yang serius, masalah yang begitu berat, sehingga ia berseru kepada Tuhan. Apa yang pemazmur serukan? Ia meminta agar Tuhan mendengarkan suaranya dan memperhatikan permohonannya. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kita mungkin jadi bertanya-tanya ya, mengapa pemazmur sepertinya desperate atau putus asa sampai berseru meminta agar Tuhan mendengar suaranya dan memperhatikan permohonannya. Bukankah Tuhan pasti mendengar seruan umatnya? Jawabannya ada di ayat 3 teman-teman. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Ternyata ada kesalahan-kesalahan yang pemazmur maupun bangsanya lakukan di hadapan Tuhan. Kesalahan-kesalahan di sini dalam bahasa Inggris menggunakan kata iniquities. Iniquity itu artinya dosa yang dengan sengaja dilakukan dan bahkan sudah mengakar di dalam diri seseorang ataupun suatu bangsa. Pemazmur menyadari betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemazmur merasa tidak layak dan takut bila Tuhan tidak mendengar dan tidak menolongnya. Namun, di ayat yang keempat, pemazmur teringat akan pengampunan Tuhan, sehingga pemazmur memilih untuk menanti-nantikan Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pemazmur menanti-nantikan Tuhan bahkan dikatakan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ketika para pengawal berjaga di malam hari, ada banyak hal yang dapat terjadi. Seperti serangan musuh yang memanfaatkan gelapnya malam, ataupun serangan dari binatang buas di malam hari. Oleh karena itu, para pengawal mengharapkan agar malam segera berlalu dan pagi segera datang, sehingga para pengawal bisa memiliki ketenangan.
Pemazmur tahu bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, sehingga ia terus dan terus menantikan Tuhan. Pemazmur tahu pertolongan dan kelepasan yang ia perlukan ada di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-7 dan juga yang ke-8, pemazmur memerintahkan orang Israel untuk berharap kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pemazmur mengenal pribadi Tuhan yang memiliki belas kasihan dan pengampunan, sehingga ia mengajak umat Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan karena kasih setianya. Tuhan sanggup membebaskan Israel dari segala kesalahannya dan sanggup membebaskan mereka dari berbagai kesukaran yang sedang mereka alami. Teman-teman, di antara kita mungkin ada yang sedang mengalami suatu permasalahan yang begitu berat di dalam hidup kita, dan kita tidak tahu jalan keluarnya. Berharaplah kepada Tuhan, teman-teman, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ia lebih dari sanggup untuk mengeluarkan engkau dan saya dari terowongan gelap permasalahan kehidupan kita, dari segala dosa maupun jerat kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Apapun situasimu saat ini, berharaplah kepada Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-5 tertulis, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Segelap apapun terowongan yang harus kita lewati, ingatlah, ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan mendampingi kita berjalan sampai kita keluar dari terowongan. Teman-teman, apapun permasalahan yang sedang kau hadapi saat ini, ingatlah seperti pemazmur katakan, nantikanlah Tuhan lebih dari para penjaga menantikan pagi. Temukanlah pengharapanmu dan kedamaianmu di dalam Tuhan, sumber pengharapan setiap kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu.
setiap keberadaan kami saat ini Tuhan. Ketika ada dari kami yang sedang berada dalam satu permasalahan yang kami tidak tahu jalan keluarnya, Bapa, ajar kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kasih setia. Di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Dan Roh Kudus-Mu biarlah menolong setiap kami Tuhan. Menuntun setiap hari-hari kami. Melewati terowongan yang harus kami lewati. Sampai kami melihat satu kelepasan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau taruh pengharapan kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau mempercayai Engkau sepenuhnya. Karena Engkaulah Allah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.